Enggak, tapi bagi waktu kamu sebagai banyak peran ya, enggak punya PH sendiri, produksi kan, boleh dibilang music production. Punya musik production sendiri, terus kemudian ini yang punya berdua ya? Berdua, aku sama Daniel. Sama Daniel kan. Terus kemudian sebagai musisi sendiri, komposer, kemudian sebagai pengawas suami, terus apa lagi jabatan yang lainnya? Yang ibu udah pastilah ya, udah nggak usah ditanya. Iya, terus di luar itu ya selain ya Sounds Better Music nama music productionku, kita areanya di songwriting, music arrangement, terus mixing, mastering. Sekarang selain lagu kita alhamdulillah lagi area film juga. Jadi audio post ya masuknya ke situ, sama iklan. Kalau iklan udah lumayan lama jalannya. Terus di luar itu kan sebagai badan pengawas Warna Musik Indonesia, nah itu emang rutin, kita ada board meeting rutin dengan apalagi dibentuk ya ini kelompok kerja. Terus di luar itu sebagai songwriter. Nah, yang bagi waktunya bagaimana sih? Dan performer ya. Dan performer. Bagi waktu ini bagi waktu aku mengandalkan scheduling, Mbak. Jadi scheduling yang benar-benar harus rapih gitu. Maksudnya aku semua rapi banget. Aku berusaha. Ini kalau lihat begitu kamu udah bukan kayak musisi aja. Kalau musisi kan kayaknya aduh lupa ini musik gitu. apa sini overlapping. Sering ngaret nggak? Nggak, alhamdulillah. Nggak ya. Kayak paling 10 menit itu karena aku kan biasanya udah apa ya kayak nggak dalam hal ngaret ini ya bukannya ngaret perjalanan ini sengaja gitu. Kalau misalnya kita traffic macet apa itu kan di luar kontrol kita, tapi force major banget. Tapi kalau dari lihat dari jadwal ini sepertinya bukan musisi. Enggak juga ya. Salah ya, jangan ini. Tadi omelin musisi lagi, memang musisinya macet gitu. Jadi kalau aku prinsipnya aku sangat berusaha untuk ini kayak komitmen sama apapun yang udah aku say yes gitu. Semua kerjaan yang aku ambil, semua schedule yang aku sudah iakan, aku berusaha untuk komitmen dan komitmen mungkin ya. Untuk ya udah jalanin sesuai jamnya gitu, sesuai misalnya di pagi ada ini. Untuk kalau jadwal yang sama music production kan karena kita sifatnya emang kantor usaha bangun berdua suami, jadi memang kita di situ udah punya kayak semacam 2 orang yang kita pegang. Kalaupun aku nggak bisa hadir di kantor, udah ada yang jalanin gitu. Paling approval kan mentok-mentok di aku ya udah aku hearing di sini deh, atau nanti aku studio kelar ini. Cuman untuk masalah prioritas, buatku sekarang bicara prioritas tuh sebenarnya semuanya aku prioritasin di level yang sama, energiku sama nih buat semua, Mbak. Satu lagi tadi Sisterhood Gigs. Nah, Sisterhood. Ya kan? Jadi tetap prioritas tuh ada semua. Ada prioritas itu kan prioritas maksudnya dari segi porsi ada apa sama. Betul. Kelihatannya. Tapi sebenarnya kan enggak. Jadi pasti ada top priority di antara kalau misalnya kegiatan kamu ada 5, yang mana nih yang topnya, yang nomor 1-nya gitu loh. Yang kalau bangun pasti yang nomor 1 itu. Kalau topnya ya karena music productionku ini udah jalan lama dari 2012, udah pasti itu ya. Terus dan sustain juga ya, penghasilan, ya, alhamdulillah kliennya sustain. Dan kalau dulu kita jalan berdua, sekarang kan kita udah ada tim, jadi kayak semacam ada tanggung jawab lebih besar kan, Mbak, beda ketika kita walaupun kita sebenarnya misal untuk production kita udah tahu kerjasamanya sama A, B, C, D gitu. Cuman dengan ada tim yang udah solid, jadi kita makin ada tanggung jawab lebih besar lagi untuk ngejalanin ini. Ya harus konsisten gitu job yang masuk, dan melihat perkembangan industri yang juga sekarang nggak sekedar songwriting sama aransemen. Aduh itu mah banyak ya. Iya, aku tahu dari kita udah jalan tahun ke berapa tuh 2017 misalnya gitu. Wah ini kita nggak bisa di sini doang gitu. Kita udah melihat potensinya ya di area yaitu selain aransemen ya udah pasti mixing, mastering dan sepaket gitu. Sampai video pun aku kerjain, Mbak, sama timku buat si talent-talent yang kita jalanin gitu. Jadi emang sepaket lah. Satu paket. Nah terus itu kalau kedua kalau anak sih sebenarnya juga top of priority karena itu kan masterpiece ya. Iya itu kan keluarga lah ya. Keluarga pasti top priority lah gitu. Karena apalagi makin gede, terus dia sekolahnya juga cocok, jadi aku udah makin tenang nih kayak enggak homeschooling bukan dia tuh blended learning tentu. Blended learning jadi ada online ada offline dan cocok banget sama anaknya sama anakku.
Dia basically sih 70% online, offline-nya kita pilih kegiatan yang cocok sama dia. Bahkan dia ekskulnya ada podcast loh Mbak. Oh bagus dong. Ada podcast, desain kan dia desain banget, suka ilustrasi sama seni rupa segala macam yang adalah ya cocok banget tuh. Jadi kita sampai sekolah ini cocok tuh mungkin 2 tahun lah nyarinya dan alhamdulillah cocok. Aku tenang gitu dengan segala kerjaanku. Deh, ya. Terus berikutnya kalau sebagai apa lagi tadi performer misalnya. Nah, kan aku beberapa kali tuh ditanya ya, lebih suka jadi songwriter only atau singer songwriter atau emang dua-duanya gitu. Nah kalau aku tuh area kalau disuruh milih ya, karena aku area performing juga udah lama dari 2008 album pertama tuh, aku ngerasa makin kesini tuh kayak misalnya aku bikin beberapa lagu buat artis lain yang ada di area songwriting only, bikin lagu yang bawain artis lain itu wah itu kepuasannya beda another level. Tapi aku nggak pernah mikirin lagu itu naik atau enggak ya, cuman ketika apalagi lagu itu naik tuh bonus karya lah buat aku. Jadi ketika disuruh milih sekarang emang banyak di area songwriting buat talent lain. Ini talent baru atau talent yang ada yang udah lumayan lama ya? Ada established, ada juga yang baru gitu. Nah di situ yaitu I give my whole energy ke situ, karena kan misalnya ada beberapa songwriter ngapain lagu bagus lo kasih ke orang misalnya gitu. Itu sering tuh ya, jadi itu aku bilang cocok-cocokan, mungkin lagu ini bagus tapi bukan gue yang bawain. Kan kita kan juga sebagai songwriter tahu karakter gitu. Jadi nggak ada conflict of interest sama ketika kayaknya gue sayang deh mau lagu ini, enggak deh dikit, padahal artis A udah minta lama. Kalau aku denger enggak, ini kamu tuh kelihatannya balance antara otak kanan dan otak kirinya balance gitu lah. Ya lumayan. Ya kan? Bahwa ya kenapa bisa ini dikerjakan di sini, tapi kan yang ke sebelah sini kan bisa menghasilkan uang juga. Nggak harus melulu kita yang bawakan gitu kan. Benar. Dan aku ngelihat toh kan yang mau aku sampein di lagu itu kan pesannya. Pesan itu bisa nyampe melalui siapa aja, nggak harus aku yang bawain. Berarti Via sendiri tahun berapa mulai mencuat musik bikin lagu atau musik apa dulu ya? Apa songwriter dulu atau songwriter dulu? Mundur dulu, umur 13 tahun aku mulai nulis lagu. Berarti mulai songwriter dulu dong? Songwriter. Baru jadi singer. Iya, jadi itu pun Mbak sebenarnya aku tuh pengen jadi drummer, aku tuh nggak mau jadi penyanyi dulunya. Karena apa? Karena lihat pas itu aku ngeliat sosok kan pas itu ada Alanis Morissette, ada siapa lagi? Michelle Branch, ada Avril dan segala macam tuh. Ih keren ya singer songwriter. Dari situ aku memang belajar gitar otodidak, nulis lagu dari curhatan gitu. Nah tapi pun pas ngeband di sekolah tuh aku mainnya drum gitu. Karena dan ini pada saat itu masih sekolah tuh SMP 13 tahun itulah. Mau 13 sampai 15. Nah, terus jadi singernya tuh gara-gara ada kan aku dulu Tarki, Tarakanita 1. Ada sekelompok anak-anak muda, anak Al-Azhar di situ. Vokalisnya keluar sekolah di Australia gitu kan. Terus kita kan pas itu nongkrongnya bareng nih, aku sama anak Al-Azhar itu. Dia manggilnya panggilin kecilku lo mau nggak ikut audisi? Ini rumahnya sini nih, Gunawarman. Oh deket banget. Purnawarman. Purnawarman. Ya di situ. Mau nggak ikut audisi band gue, vokalis gue? Nyanyi, main dramain apa sih gitu? Enggak nyanyi, butuh bawain. Ya udah bawain lagu, kalau bawain lagu-lagu favorit yang aku suka mau gitu. Karena kan emang aku ngedengerinnya dulu tuh kayak Cardigans gitu-gitu tuh, Cranberries gitu. Ya udah bebas kalau gue apa deh gitu. Jadi ternyata jadi ini bandnya udah lengkap Mbak. Bandnya udah dengan coach, latihannya di rumahnya. Keren banget. Udah dengan plan rekam bayi aku umur 16 itu masuk ke sebuah band yang udah siap semua. Studio latihan udah siap di rumahnya, coach udah ada. Emang time plannya adalah mau rekaman. Nah, udah kan aku pas itu bener-bener karena emang aku seneng bikin lagu, gue buat lagu gue juga bisa nggak? Ya boleh nanti kita ini udah. Di situ tuh aku kenalnya sama drummernya pas itu. Kenalan sama anak bandnya, ada namanya Dino. Aku masih ingat karena ngeband lama ya, Dino, Firas, Adam itu. Terus Pakasa nama drumnya. Ya coba, udah ada coachnya nih. Ini apaan sih band pakai coach? Dalam hatiku ya serius amat, tapi emang udah lihat. Ya udah boleh deh aku buat lagu ini gitu. Bawain Radiohead, Cardigans.
seminggu setelah itu lo diterima. Serius? Gue bilang tuh iya, karena emang sebelumnya mereka ada vokalis cewek vokalis cowok nggak sesuai sama mereka ini. Nah udah dong. Terus di situ aku ini serius banget ya bandnya, gue bilang gitu. Karena gue basically gue pengen bikin lagu aja sih gitu, kalau untuk bawainnya nanti kali ya kalau kuliah. Nggak, nih serius gini. Terus aku mikir apa ini emang kadang kan hidup kita kayak life journey-nya Mbak Lucy ya, kita nggak pernah tahu yang aku plan mungkin seperti ini, tapi ternyata kok ada kejutan manis nih yang terjadi, yang adalah dulu kan latihan band tuh harus patungan, harus ini di studio. Ini udah semuanya difasilitasi, ready semua, sampai produser udah ada Mbak, gitu kan. Udah, oh ya udah oke. Nah ternyata udah kita goalsnya adalah 2 tahun pertama latihan. Seminggu 3 kali. Itu yang adalah kan sebenarnya SMA tuh momen-momennya kita jalan-jalan segala macam ya. Nanti aku komitmen sekali lagi, musik, gue cinta musik ya udah, dan nggak ganggu sekolah kan syaratnya gitu tuh. Sampai dibikin parents meeting dulu bahwa kita komitmen gini sampai rekaman. Serius sekali ya itu. Serius sekali. Manggung TV-TV di zaman itu, pensi-pensi gitu. Nama bandnya tuh Animatif. Ini lucu band ini ceritanya. Udah nih, udah tiap kita latihan pun didatengin nih sama apa namanya Mbak? Apa para produser kah atau MD segala macam, atau pencari bakat, penyanyi artis segala macam didatengin tuh, ada Mbak Dewi Sandra, Melly Guslo, segala macam datang, mereka ngasih input. Wah serius ya, terus aku mikir wah mungkin nih ya another my life journey kali yang tapi kalau aku prinsipnya once aku udah okein, aku komitmen, I'll do my best, be myself and jadi versi terbaikku aja, aku gitu. Yang penting aku udah ngelakuin. Gimana pun endingnya I don't care gitu. Seiring 2 tahun berjalan kita rekaman, ternyata jadi ternyata di antara mereka tuh sebelum aku masuk, kan aku cewek salah satunya, mereka tuh udah bikin agreement nggak boleh ada yang macarin sih cewek. Ini Sylvia ini nggak boleh, ya udah gitu kan, aman sih. Cuman dan pas itu tapi memang ya pas udah mungkin agak lama, mungkin dia 2,5 tahun proses yang lumayan lama dengan intensitas latihan yang rutin. Dan itu untuk belum rekaman sama sekali. Udah, akhirnya rekaman kita. Akhirnya rekaman. Di asistem sama Mas Andi Ayunir. Aku ingat banget tuh. Jadi master, udah manggung sana sini segala macem. Pas lulus SMA kan masing-masing kayak aku hukum, ada yang kedokteran, ada yang di Malaysia, ada yang di situ nggak mau. Akhirnya bubar. So aku what? I spend my time gitu. Maksudnya kayak aku cuma mikir kayak ini lucu ya. Aku kira nih kayak buang waktu gitu ya. Kayak akan jadi sesuatu band ini atau apa. Tapi aku di umur itu aku mikir oke. Udahlah, aku dapat experience banyak. Aku dapat mungkin anak umur SMA itu kan pasti mikirnya experience ya Mbak ya. Toh aku mau fokus kuliah gitu. Pada saat itu tapi jadi ini kok kayak berarti gue nextnya gue nggak mau ngeband, gue mau jadi soloist gitu. Karena apa? Karena gue nggak mau tergantung sama siapapun gitu Mbak aku. Jadi pengalaman. Jadi pengalaman. Karena gue pengen ya once gue mau rilis lagu ya toh pada saat itu kan aku udah berusaha jadi band itu kan juga main gitar. Berarti pertama kali jadi ya so-called singer ya berarti. Singer, itu pada saat pada saat ngeband itu nggak pernah solo, belum pernah solo. Belum. Tapi kan akhirnya jadi pengalaman kan. Ya. Ketika aku lulus kuliah tuh aku udah komit ke diri sendiri dan ke keluarga bahwa aku mau lulus cepat. Karena pas itu kan pilihannya cuman hukum, ekonomi, IT. Aku mau milih IKJ musik film. Pas itu biasalah keluarga kan nggak kasih gitu dengan pertimbangan mereka, walaupun ya udahlah aku sih akhirnya pilih hukum yang bener lah ya katanya yang bener. Tapi nggak pernah kepikiran bahwa mau mendapatkan atau mau hidup dari musik, nggak pernah kepikiran. Pasti kepikiran Mbak, karena aku di saat itu udah boleh baca-baca tuh Law of Attraction, The Secret gitu-gitu tuh. Terus di situ aku cuma mikir pilihanku hukum. Di hukum tuh ada hak cipta, dan fokusnya ke situ deh. Aku udah bikin time plan Mbak, lulus 3,5 tahun. Aku tulis, ingat banget, aku mau lulus 3,5 tahun. Habis itu apalagi tuh aku pengen skripsiku tentang hak cipta lagu, karena aku pasti akan jadi pencipta lagu pada saat lulus di industri musik. Aku tulis semua tuh ada di buku, dan itu terrealisasi. Terus untuk tahun-tahun lulus, tapi di 3 tahun ini aku tetap mengusahakan gimana caranya aku bikin lagu sendiri,
sebagai penyanyi solo yang ada di kampus kan ada komunitas musiknya. Musik. Jadi bisa masuk kemana-mana dong kalau kayak di gitu. Fakultas Hukum Universitas Pancasila aku. Kita rutin, aku sebagai yang di organisasi juga, kita rutin bikin musik di taman. Aku sebagai solois nyanyi lagu sendiri, nyanyi itu kayak ini nih gitu. Ambil aku keliling mana-mana, ke pada itu di Jakarta ada namanya Warung Apresiasi. Dan di ini Bulungan. sendiri loh ya, sendiri. solo ya. Sendiri. Pada saat itu gitar pertama aku juga masih patungan sama mama. Masih patungan. Beli gitar dulu banget karena mama sama bapak tuh yang kita support kamu, cuman kamu harus ada usaha juga. Gitu aku kumpulin aku segala macam. Terus kan dari situ juga ada manggung dapat duit gitu segala macam, jadi udah ngumpulin. Terus disitulah ada suatu kejadian. hal yang terjadi yang ketika aku habis dari Warung Apresiasi itu kan tempat, mungkin wadah sekarang banyak ya, dulu tuh jarang mbak. Jadi aku di situ main, depannya ada seniman, ada penyair, ada pencipta lagu, ada macam-macam lah isinya, bukan cuman musisi. Seperti di IKJ aja. Di Bulungan kayak gitu. Gitu. Uji mental kita di situ tuh. Karena mereka akan sejujur itu. Lagu lo begini, lagu lo begitu. Tapi aku ini mentalnya itu selama kuliah tuh aku serius kuliah, cuman di situ aku tetap jalan gitu. Jadi diasah betul ya di situ ya. Di situ ketemu Mbak Opi, Mbak Bonita, segala macam. Endah di situ. Terus disitulah terbuka lagi jalan Potlot. Ngobrol Mas Kakak bilang, udah lu datang aja ke Potlot, bawa gitar, tunjukin lagu lo. Oke sih. Pokoknya kalau sendiri pede banget aja. Aku bawa gitar, dianterin teman kampusku tuh. One of my best friend gitu, perempuan namanya Vina, dia nganterin aku Potlot. Lu yakin lo pede lah lagu gue sendiri ini, kan gue tahu range-nya. Bismillah lah gitu. Di situ di studio tuh udah lengkap, slang full lengkap. Mas Kakak, Mas Bim, Mas Rido, Mas Abdi, Mas Ivan. Dikenalin nih ini nama kan gitu. Pas itu belum, karena kan jadi itu nama panggilan kecil yang adalah mungkin simple, tapi aku belum kenalin nama Via karena Via itu kan Fitria Anggraini. Gitu, nama panjang. Singkatan. Udah, dia mau bawain lagu dia sendiri nih. Sekarang ya? Iya, kapan lagi? Kata situ, ternyata dia udah pede banget, langsung nyampe tuh kayak yaudah aku udah nyanyi dengan gila gue anak kuliahan nyanyi di studio slang gitu. Bawain asik kayak gini gitu. Udah apa itu kan biasa anak nongkrong kan ngobrol. Pokoknya prinsipnya aku lepas jam kuliah aku di musik gitu pas itu mbak. Terus seminggu kemudian Mas Kakak nelfon, opening slang ya, ulang tahun Mas Rido, ulang tahun Mas Abdi di Bulungan. Opening solo aja, lo pakai format band aja, tapi bandnya lo sendiri, band lo gitu. Tapi aku solo, aku meng-hire band yang adalah teman-teman bandku yang beda tapi ya. Main tuh di Gor Bulungan, abis itu berkembang lagi main di Subang, openingnya slang sendiri banget tapi Mas Bim, tapi lo sendiri ya nggak sama band gitu. Ini uji mental lo juga nih depan slankers yang adalah, sorry mbak dikit. Nah setelah itu kan aku lulus kuliah pas 3,5 tahun. Setelah itu aku ditarik kerja di kantor notaris. Sebelumnya aku di law firm khusus hak kekayaan intelektual yang adalah aku jadi ngulik banyak tentang hak cipta lagu. Skripsiku aku masih ingat banget itu tentang hak cipta lagu terhadap royalti terhadap pencipta lagu gitulah. Jadi pencipta lagu mendapatkan royalti jenis-jenisnya seperti apa, haknya seperti apa. Di situ aku udah bahas dari tahun itu. Skripsiku itu. Terus setelah itu udah aku 2008 album pertama. Setelah melalui journey ups and downs segala macam, aku kerja setelah di law firm, aku ditarik di kantor notaris. Sebenarnya ibu notarisku ini dia sangat-sangat support banget. Aku bilang, Bu, aku tuh tapi bisa izin gini loh Bu, aku lagi mau kontrak soalnya sama label pas Warner, jadi aku akan ada sesi ini gitu. Gak apa-apa Vi, udah gini izin, baik banget gitu. Yang penting kamu tetap untung kamu nggak jadi notaris ya? Nyaris. Kalau jadi notaris gak apa kabar? Nggak ketemu kita, apa kabarnya ya? Lagi sibuk pengikatan nih di klien-klien. Nah tapi di situ aku dipercaya untuk jadi tangan kanannya Bu notaris ini. Jadi kemana-mana selalu bareng, ngebuka meeting, pengikatan, agreement segala macam. Banyak banget dapat pengalaman dan gimana how to kita sebagai orang legal yang
menghadapi klien segala macam dengan segala situasi yang wah ini dapat lagi nih gitu yang akan kepake banget di industri musik gitu. Perjanjian kan Mbak? Bener. Di situ dengan udah segala kelegaan dia ngasih ke aku, dia sampai bilang, aku bilang Bu, saya nggak enak nih Bu, karena kan orang kantor udah makin, Vi saya kasih kamu ini ya SPD ya biar yang lain ini nggak apa Bu, cuman SP karena pas udah izin banyak gitu kan, karena kan sekali lagi prioritasku emang pas mau musik gitu. Umur berapa tuh? Ya pokoknya masih muda nih Mbak. Terus udah gitu akhirnya aku bilang, aku ngadep dia Bu, pasti itu di bawah 30 lah. Oh aku masih 24. Masih 24. 23. Pas lulus kan? 22 enggak, aku lulus 21. 22 23 kerja di kantor notaris. Terus di situ akhirnya aku di mendapatkan tawaran kerjasama dari Warner Music Indonesia untuk album solo. Di situ. Pas itu yang support aku tuh Mas Benz Leo almarhum sama kolaborasi liriknya sama penyair Pak Slamet Widodo. Situ aku bilang oke, ini Tuhan kasih aku sign lagi dong, ini kontrak ini udah a good sign banget, yang meyakinkan aku buat melepaskan kerjaan notaris sampai aku yakin bahwa aku bisa di industri hidup dari musik gitu. Mbak, nggak lama dari doaku dan mungkin kekuatan pikiran ya. Iya. Aku dapat kerjaan aransemen lagu plus aransemen yang nilainya alhamdulillah wow, maksudnya bagus pas itu. Mungkin tuh sebagai bentuk udah yakin aja gitu. Dengan lepas kerjaan kantoran ini lo akan dapat memang di situ. Dan ternyata aku dipercaya beberapa lagu sama solois ini. Bukan hanya lagu, cuman aransemen. Paketan. Oh, oke. Akhirnya aku ngadep bos Bu notaris ini, Bu, makasih banyak untuk pengalamannya, untuk pengertian, segala macam, bahwa dia udah dukung banget aku sampai bisa mau gitu, saat untuk aku izin ngantor latihan, izin ngantor meeting gitu. Ya saya udah nggak bisa lagi karena juga nggak fair buat yang lain, buat staff kantor gitu. I have to choose and I choose music. Terus dia yakin Bu, anytime kalau kabarin saya, iya Bu, nanti saya manggung saya undang Ibu gitu. Iya bener Mbak. Situ udah kontrak segala macam, alhamdulillah jalan gitu sesuai apa yang aku plan, aku rencanakan. Terus ya badan launching album pertama aku tuh aku ngundang itu ya Ibu notaris ini, terus teman-teman lover segala macam dan teman-teman segala macam ya musisi. Ya disitulah journey-nya dimulai Mbak.